Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sobat pelatihan? Baik-baik saja semuanya, bukan? Perkenalkan, saya Budi Purwoko. Hari ini akan membersamai Anda semua dalam materi kita implementasi kurikulum merdeka dalam layanan bimbingan dan konseling. Ya, materi ini saya kira menjadi hal yang penting untuk kita cermati bersama untuk selanjutnya akan digunakan sebagai implementasi BK dalam konteks kurikulum merdeka. Nah, yang pertama adalah mengenal tentang apa itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kita kenal dengan kurikulum prototype yang kemudian ini dikembangkan dalam kerangka kurikulum yang fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik. Hal penting adalah yang perlu dipahami yang keterkaitannya dengan konteks BK adalah karakter serta kompetensi peserta didik. Ini kata kunci yang berhubungan dengan BK. Nah, selanjutnya adalah tentang karakteristik utama yang ada pada kurikulum merdeka. Yang pertama adalah fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Yang kedua adalah waktu yang lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata yang nanti akan menjadi project based dalam pembelajaran itu. Yang ketiga adalah capaian pembelajaran per fase dan jam pembelajaran yang lebih fleksibel. Ini adalah perubahan-perubahan yang hebat menurut saya karena kesempatan siswa untuk bereksplorasi itu lebih tinggi. Yang keempat, memberikan fleksibilitas pada peserta didik. Dan yang kelima adalah mengedepankan kegotong royongan dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Seluruh pihak itu maknanya tidak hanya konteks internal sekolah, melainkan kita bisa melibatkan para stakeholder di luar sekolah kita. Nah, selanjutnya adalah tentang layanan BK. Apa itu layanan BK? Nah, merujuk pada Permendikbud 111 tahun 2014 dikatakan bahwa bimbingan konseling adalah upaya yang sistematis, upaya yang objektif, logis dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru BK untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli serta mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Ini ada kata kunci bahwa BK itu memiliki peran untuk membantu peserta didik, yaitu mencapai perkembangan yang optimal serta kemandirian dalam kehidupannya. Ini adalah tujuan esensi adanya BK di sekolah. Nah, selanjutnya adalah dengan demikian berdasar konsep itu, tujuan BK itu apa? Tujuan BK adalah yang pertama membantu peserta didik atau konseli untuk mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya serta menjalankan tugas-tugas perkembangan yang mencakup aspek pribadi, aspek sosial, aspek belajar, dan juga aspek karir. Nah, kata kunci di sini adalah kemandirian. Yang kedua adalah tugas perkembangan. Nah, tugas perkembangan itu adalah sebuah konsep yang ada dalam dasar pelaksanaan bimbingan dan konseling bahwa BK itu memiliki kinerja dasar mewujudkan setiap individu mencapai tugas perkembangan. Nah, di SMP
usia tertentu ada tugas perkembangan. Di SMA usia tertentu ada tugas perkembangan. Tugas perkembangan itu harus terwujud, dan kata kuncinya terwujud dengan optimal. Maka adanya BK adalah membantu tugas perkembangan itu. Ya, saya lanjutkan. Nah, saudara, sobat pelatihan semua, lalu bagaimana layanan BK dalam kurikulum Merdeka? Jadi melaksanakan komponen program, yang komponen program itu mengacu pada BK komprehensif, ada 4: layanan dasar, lalu layanan responsif, layanan peminatan, serta perencanaan individu, serta dukungan sistem. Lalu bidang BK, dari dulu saya kira ini sudah paten bahwa BK adalah membantu peserta didik mencapai perkembangan optimal dalam pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, ada aspek tambahan selain kita melaksanakan 4 komponen layanan BK dalam 4 bidang itu adalah sebagai berikut dalam konteks kurikulum Merdeka. Nah, BK menjalankan atau berperan sebagai koordinator. Koordinator apa? Adalah mewujudkan kesejahteraan psikologis peserta didik atau student well-being, serta memfasilitasi perkembangan peserta didik agar mampu mengaktualisasikan potensi dirinya. Nah, ini adalah satu konteks yang penting dalam kurikulum Merdeka dan sekaligus linkage dengan pekerjaan BK, yaitu membantu siswa mencapai kesejahteraan psikologis yang kata kuncinya adalah mewujudkan aktualisasi potensi diri dalam rangka mencapai perkembangan yang optimal. Nah, yang lainnya adalah mewujudkan nilai-nilai yang ada pada kurikulum Merdeka. Dan nilai-nilai yang ada pada kurikulum Merdeka atau pelajaran Pancasila itu relevan dengan nilai-nilai yang ada pada BK. Jadi kita jangan ragu kalau di situ ada beberapa karakteristik dalam kurikulum pelajaran Pancasila, karakteristik yang dikembangkan sama dengan nilai-nilai yang selama ini kita pelajari dalam BK. Berikutnya adalah menyusun perencanaan. Nah, menyusun perencanaan ini BK menjadi bagian dalam membantu mewujudkan project profile dari pelajaran Pancasila. Jadi project profile ini tentu merupakan kolaborasi bersama antara guru, antara sivitas sekolah di situ, maka BK itu berperan dalam hal menyusun perencanaan program. Nah, ini adalah beberapa tambahan dari kegiatan BK dalam konteks kurikulum Merdeka. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini adalah optimalisasi peran bimbingan konseling dalam kurikulum Merdeka. Nah, optimalisasi ini tentu berdasar pada keunikan yang dimiliki oleh setiap individu ataupun setiap sekolah. Ini penting ya. Jadi berdasar keunikan itu, maka dipentingkan bagi guru BK mengenal karakteristik potensi dari setiap peserta didik. Dan itu yang hanya bisa melakukan adalah BK ya, pengenalan itu. Nah, saya lanjutkan. Kata kunci yang ada di sini adalah karakteristik yang berbeda-beda dari setiap peserta didik maupun lingkungan sekolah. Nah, ini adalah pekerjaan BK untuk membantu memberikan profil yang tepat pada individu siswa ataupun konteks sekolah itu gitu. Para sobat pelatihan, demikian tadi paparan tentang konsep implementasi kurikulum Merdeka dalam bimbingan konseling, dan kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya tentang beberapa contoh penerapan pada bidang-bidang layanan.
saya akhiri dulu pertemuan ini, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.